Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas temannya dipimpin untuk berdoa. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Iya benar, hari ini kita akan belajar ikatan kovalen. Nah, sebelum kita belajar ikatan kovalen, coba dikeluarkan dulu buku-bukunya. Yang tidak berkaitan dengan kimia silakan dimasukkan ke dalam tas. Nah, sebelum kita masuk ke ikatan kovalen, coba kita ingat-ingat dulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Materi kita minggu lalu apa? Ya Rizky? Benar sekali, minggu lalu kita sudah belajar ikatan ion ya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu ikatan ion? Coba dibuka lagi catatannya. Apa itu ikatan ion? Siapa yang masih ingat? Ya Happy, apa itu ikatan ion? Benar sekali. Nah, jadi kata kunci dari ikatan ion adalah serah terima elektron. Atom satu dengan yang lainnya saling memberikan atau meminta elektron untuk berikatan menjadi suatu senyawa. Nah, ada yang masih ingat apa itu contoh dari senyawa yang berikatan ion itu apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu yang bisa menyebutkan contoh dari ikatan ion? Iya, benar sekali. NaCl ya, atau garam dapur. Jadi NaCl itu salah satu contoh dari ikatan ion. Nah, hari ini kita akan masuk ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang akan kita pelajari itu ada 3, yaitu ikatan kovalen tunggal dan rangkap. Yang kedua, ikatan kovalen koordinasi. Dan yang ketiga, ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, hari ini kita akan belajar ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, anak-anak sudah baca semua kan ya? Sudah dibaca bukunya? Nah, sekarang coba Ibu tanya, apa itu ikatan kovalen? Siapa yang sudah baca? Pasti tahu. Coba yuk dibuka bukunya. Apa itu ikatan kovalen? Ya, apa itu? Nabil? Tepat sekali. Jadi, kata kunci dari ikatan kovalen itu adalah penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi, atom-atom itu saling berikatan dengan menggunakan pasangan elektron bersama-sama. Nah, contohnya seperti ini. Upin dan Ipin, mereka bersaudara. Nah, Ipin ini mendapat tugas matematika. Upin juga mendapat tugas matematika. Kemudian ada juga tugas IPA dari Bu Guru. Nah, mereka masing-masing hanya mempunyai satu buku matematika dan satu buku IPA. Nah, supaya Upin dan Ipin ini bisa mengerjakan bersama-sama, mereka harus saling berbagi buku. Mereka harus bekerja sama supaya mereka bisa mengerjakan tugas dari Bu Guru dengan cara saling meminjamkan buku atau menggunakan buku secara bersama-sama. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi, atom-atom itu saling menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama untuk membentuk suatu ikatan dan menjadi suatu senyawa. Nah, hari ini kita akan belajar ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap itu ada 2, yaitu rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, siapa yang tahu ikatan kovalen tunggal itu apa? Silakan angkat tangannya. Ikatan kovalen tunggal. Apa itu? Ya, Clarissa, apa itu ikatan kovalen tunggal? Iya, tepat sekali ya jawaban Clarissa. Jadi kata kuncinya itu ada di sepasang elektron. Jadi satu pasang saja yang digunakan untuk berikatan. Contohnya atom H dan Cl ini. Atom H ini memiliki 1 elektron. Sedangkan atom Cl ini memiliki 7. Untuk memenuhi kaidah
Duplet dan oktet mereka harus berikatan. Nah, dan yang digunakan di sini hanya satu pasang elektron. Makanya itu disebut ikatan kovalen tunggal. Nah, sekarang apa itu ikatan kovalen rangkap 2? Siapa yang tahu? Ikatan kovalen rangkap 2. Ada yang tahu? Iya, Hanin, apa itu ikatan kovalen rangkap 2? Benar, tepat sekali. Ikatan kovalen rangkap 2 itu ada dua pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Contohnya antara atom O dan atom O yang membentuk O2. Di sini ada 2 pasang elektron. O ini memiliki 6 elektron valensi. Nah, mereka saling berikatan untuk membentuk senyawa O2. Nah, di sini ada 2 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 3. Siapa yang bisa? Apa itu ikatan kovalen rangkap 3? Coba siapa yang bisa menjawab? Ikatan kovalen rangkap 3. Iya, Hafid, apa itu ikatan kovalen rangkap 3? Iya, tepat sekali ya jawaban Hafid. Jadi, kalau rangkap 3 itu berarti ada 3 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan, membentuk suatu senyawa. Setelah ini, Ibu akan putarkan video mengenai contoh pembentukan ikatan kovalen antar suatu atom membentuk suatu senyawa. Silahkan kalian perhatikan baik-baik ya. Yeah. Oh.
Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Silahkan duduk berkelompok, depan belakang. Kemudian Ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian diskusikan. Kalian berdiskusi selama 20 menit. Setelah itu Ibu akan panggil kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang kita bahas bersama-sama ya hasil diskusi dari kelompok 5. Pertama dari senyawa NH3. Nah, senyawa NH3 ini atom N memiliki elektron valensi 5. Sedangkan atom H memiliki elektron valensi 1. Nah, di sini sudah digambar struktur Lewisnya. Dapat kita lihat di sini ya, terjadi ikatan kovalen tunggal karena hanya ada sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Kemudian soal yang kedua, CO2. Di sini ada atom C. Atom C ini memiliki elektron valensi 4, sedangkan atom O ini memiliki elektron valensi 6. Nah, di sini sudah digambar struktur Lewisnya, dapat dilihat di sini terjadi ikatan kovalen rangkap 2. Sudah benar ya? Di sini karena ada 2 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Kemudian soal selanjutnya C2N2. Di sini atom C memiliki elektron valensi 4. Nah, atom N elektron valensinya ada 5. Di sini sudah digambar struktur Lewisnya. Dapat dilihat terjadi ikatan kovalen rangkap 3 karena ada 3 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba apa saja yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, apa itu, Rizky? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Ya, benar ya. Jadi hari ini kita belajar ikatan kovalen. Ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Ada rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, ikatan kovalen itu kata kuncinya penggunaan pasangan elektron bersama-sama. Kemudian kalau ikatan kovalen tunggal itu hanya 1 pasang elektron yang digunakan. Kalau ikatan rangkap 2 digunakan 2 pasang. Kalau rangkap 3 digunakan 3 pasang. Jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas ikatan kovalen koordinasi dan ikatan kovalen polar non-polar. Silahkan kalian baca materinya dulu. Kemudian untuk tugasnya, silakan kalian buat rangkuman mengenai ikatan yang sudah pernah kita pelajari. Dari ikatan ion sampai ikatan kovalen ya. Silakan dibuat rangkuman sesingkat mungkin, asalkan kalian paham. Sudah paham semua? Apa tugasnya hari ini? Sudah paham semua ya? Tugasnya dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran kita mulai. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham ya. Karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Sebelum mengakhiri, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.